Ini udah intinya semua. Intinya. Iya. Rajanya udah mati di situ. Skakseter. Iya, sekarang udah. Aduh. Ya udah mau diapain lagi udah begitu. Ya ngaku dia sendiri, kita nggak nuduh, ada buktinya, di Android aja ada. Artinya itu udah jadi rahasia umum. Abi maunya bicara sama saya berdua. Iya. Nggak ada yang dengar. Iya. Nggak apa-apa. Hanya gitu. Nggak apa-apa. Jadi Nanti mungkin Mata sama ibu bisa ya. tunggu. Jadi saya minta tolong mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke Iya. Koko, permasalahannya apa. Selanjutnya mungkin saya izin menunggu di sana aja gitu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Saya mengerti. Istilahnya ini hal pribadi bagaimanapun. Tadi juga dia nanya adik aku nggak ikut kan? Enggak, aku bilang gitu. Oh, adiknya belum tahu. Adiknya nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya, pembantu dan papahnya. Dan ini juga baru tahu karena saya mau tidak mau menumpang tidur di sini dulu gitu. Jadi gitu kok. Jadi selanjutnya silakan. Ya, Bu. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Apa mau nunggu di mana ibunya? Itu di ruangan yang sebelah. Oh, yang di ruangan C32 ya? Iya. Oh iya. Makasih. Iya. Santai aja, santai. Tenang aja. Bentar ya. Kamu udah minum kopi belum? Mau kopi? Nanti ya, bentar ya. Bikin kopi ya. Oh bang nggak nemenin? Nggak apa-apa. Siap. Tok minta kopi Tok. Tolong bikinin kopi dong, Dip. Kopi yang creamy deh. Kamu kopi apa? Yang krim apa yang hitam? Apa aja? Oh, jangan apa aja. Bingung dia ntar bikin apa. Oh ya udah, kopi hitam aja. Hitam. Iya. Gue yang krim ya. Hitam itu. Yang hitam. Jadi kamu ngerokok, Bi? Kamu ngerokok? Iya, cuman udah berhenti karena mahal. Oh, karena mahal berhenti. Iya. Oh, aduh, ntar kalau dikasih mau gue ngerokok lagi ntar deh. Rokok gue juga habis lagi nih. Hah? Apanya habis? Apaan? Kopinya habis? Terus kamu ke gereja mana? Namanya Gereja Kristus Raja Karawang. Di Karawang? Iya. Kamu tahu gereja itu dari mana? Nyari-nyari aja kok. Nyari sendiri? Iya. Manggil aku Pak, Bang atau Koko aja nggak apa-apa. Mau beli dulu nggak Pak? Hah? Boleh deh sekalian beli rokok. Nah, ini apa? Gua Kamel sama Ziga. Ziga teh kan? Iya. Kamelnya yang kuning, yang putih. Kok Kamel yang biru, yang apa connect. Yang purple, biru yang purple. Apa yang connect? Kamu mau ngerokok? enggak deh. Hah? Kagak deh. Jadi gimana ceritanya kok kamu bisa ke Katolik? Ceritanya gimana? Sering yang ulang-ulang lagi. Yang nanya siapa aja sih? Ya orang-orang, ya mamah juga, terus sama Mama. Kamu tertarik sendiri ke Katolik atau ada yang ngajak? tertarik sendiri. Tertarik sendiri. Yang bikin kamu tertarik apanya? Apa ya? Mungkin gini, awal ceritanya ya. Teman-teman saya tuh kayak orang itu mandang orang-orang Kristen tuh kayak orang Israel gitu. Orangnya bejat banget, orangnya akalnya tuh gak ada banget gitu. Dan tiba-tiba, wah itu saya oke lah. Teman-teman Muslim kamu? Iya. Oke. Tiba-tiba nyenggol ke urusan Tritunggal. Dibilang kok Tuhan Yesus tuh kok dijemur, Tuhan kok dijemur. Terus ya gitu-gitulah, kurang ajar banget, aku juga nggak tega gitu buat ngulanginnya lagi. Ya udahlah, dari situ kan aku orangnya apa ya lumayan sakit lah gitu.
mau siapa agama apapun yang dihina ya aku juga apapun yang dihina aku juga tetap sakit hati tetap gitu ngerasain. Nah karena udah kayak gitu aku mulailah tertarik gitu belajar. Ya sebenarnya Tritunggal juga ya tetap nggak masuk akal sih buat aku. Nah habis itu Sorry, mic kamu terbalik. oh iya. Yang kecil di depan. Nah, terus Habis itu sampai mana tadi? Tritunggal nggak masuk akal. Oh iya, Tritunggal nggak masuk akal. Tapi yang buat saya tertarik itu apa ya? Ajaran kasih. Ajaran kasih. Ya, ajaran kasih. Walaupun ada juga di Islam banyak bahkan. Tapi nggak tahu ya itu. Saya lagi goyah aja gitu. Udah mulai malas-malasan sholat mungkin karena itu gitu kali ya. Tapi berarti kamu belum percaya Trinitasnya berarti? No, Belum. Kamu nggak percaya Tuhan jadi manusia? nggak masuk akal lah. Cuman kamu tertariknya karena ajaran kasihnya. Iya, dan aku karena aku gak berani gitu ya baca-baca Al-Quran. Bukan karena benci atau apa, cuman karena saya tahu bahasa Arab tuh rumit gitu kan, nggak bisa baca terjemahan doang. Terjemahan kan cuman kulit yang tipis doang gitu. Iya, Enggak. Ya udahlah, ya udah saya ke Alkitab. Yang pertama saya baca tuh Sudah. Itu mana ya, Tok? Oh ini nih di bawah nih. saya kan tanya ke ChatGPT yang memuat kisah-kisah tentang Yesus itu apa aja gitu. Matius apalah gitu. Banyak. Ya udahlah saya mulai dari Matius di situ. Nah, saya menemukan bahwa ternyata Alkitab tuh bahasanya puitis banget gitu. Kayak metaforanya walaupun agak rumit tapi tetap bisa dipahami perlahan-lahan gitu. Perumpamaannya. Kayak kenikmatan menjelajahi metaforanya tuh aku suka gitu. Karena aku suka puisi juga kayak gitu. Nah, saya menemukan di situ. Ya udah disitulah mulailah walaupun pas berdoa gitu kan, berdoa gini akal tuh kayak jangan berdoa itu bukan Tuhan gitu. Di sini ngomong kayak gitu, tapi karena hati udah keklep gitu dengan pembelaan dari hati yang nggak masuk akal juga nggak bisa diterima, ya udahlah tetap di situ walaupun akal nolak gitu. Keren kamu masih punya bisikan begitu. Alhamdulillah. Terus sebenarnya kalau nggak ketahuan juga tetap nggak nerima sebenarnya. Tetap nggak nerima. Nggak nerima. Terus? Nggak di sini nggak nerima, tapi di sini mungkin udah mulai terbuka gitu sampai ke gereja dan lain-lain. Dan saya tuh waktu itu pembelaannya karena ini udah panas, dua-duanya panas saling berdebat gitu kan. Pembelaan satu-satunya hati saya tuh itu kan Tuhan, nggak masuk mau bagaimanapun diargumenkan yang tetap nggak masuk akal. Itu objek yang nggak masuk akal gitu. Keren loh bisa mikir begitu. Habis itu ya alhamdulillah masih bisa mikirin. Kalau enggak udah. Nah, tapi keren loh anak seumur kamu bisa mikir begitu, keren. Alhamdulillah. Nggak semua anak seumur kamu bisa mikir gitu. Habis itu ya tapi kan yang nggak masuk akal dari Tuhan itu satu-satunya cuman hakikatnya, bukan cuman esensinya doang yang masuk yang nggak bisa dinalar, tapi aksidennya bisa. Kayak konsep tauhid itu kan. Konsep tauhid di mana? Di Matius? No, Islam. Islam. Aku tetap menerima itu gitu. Loh, emang di Matius nggak tauhid? Oh, nggak tahu sih. Tauhid. Oh iya. Di Matius juga ya? tauhid. Nanti makan dulu. Ntar gue bukain. Oke. Di Matius nggak pernah ngajarin Trinitas. Nah, ya di Alkitab nggak ada kata Tritunggal. Nggak ada kata Tritunggal, nggak ada kata Trinitas, nggak ada. Ada ayat yang mengajarkan Trinitas. Nanti gua kasih lihat. Tapi itu ternyata ayat yang tidak asli. Nggak apa-apa, cerita dulu aja. Abi cerita dulu supaya saya bisa tahu, paham posisinya Abi sampai di mana.
beresiko atau enggak, berbahaya atau enggak, nanti terserah Abi. Nanti saya bisa kasih jawabannya. Udah sih sampai situ, stop sampai situ sekarang mah. Oh gitu. Udah pernah diskusi sama pendeta belum? Rumit. Oh, Buat rumit. ketemu pendetanya rumit. Malah rumit. Harus daftar ini dulu, males kan. Oh. Gitu. Oke, sekarang kalau Abi bilang tertarik dengan Kristen karena ajaran kasih, kasih sudah pernah dengar di Bible Yesus ngomong kasihilah musuhmu? Ya. Bisa nggak kasihilah musuhmu? Kalau dikasih bukan musuh namanya. Nah makanya. Kasih. Maksudnya ajaran kasihilah musuhmu tuh masuk akal nggak gitu? Enggak lah, bertentangan. Nah, iya. Kalau di Islam gimana? Kalau musuh? Kita terhadap musuh kalau di Islam gimana? Perangi tapi tetap ada batas-batasnya. Iya, harus ada keadilan. Kalau musuh sudah menyerah, kita nggak boleh zolim. Kalau kamu dijahatin orang, kalau di Kristen dengan ajaran kasihilah musuhmu, orang Kristen harus apa? Kalau dijahatin orang, Pasrah. pasrah kan? Iya. Tapi kalau di Islam gimana? Ya serang balik. Tapi Boleh harus- balas, tapi yang harus- setimpal, nggak boleh nggak boleh berlebihan, tapi memaafkan lebih baik. Itu bedanya kalau di Kristen sama di Islam. Tapi kalau kasihilah musuhmu, gimana Matilah kita. ceritanya? Gimana ceritanya kita harus mengasihi musuh kita? Terus kita harus mengasihi harta kita kepada perampok atau gimana? Enggak, ya kan? Kalau keluarga kita misalnya ada saudara perempuan, adik kamu lagi perempuan, Dua-duanya. dua-duanya perempuan. Dua-duanya laki-laki dan perempuan gitu. Oh laki-laki dan perempuan. Misalnya ada saudara perempuan kita diperkosa, Musuh dong berarti. musuh kan? Iya. Terus kita harus ngapain? Pasrah aja? Kan enggak dong. Gitu. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, karena di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini kan surat-surat yang ditulis zaman dulu sekali. Kita nggak pernah tahu di dalam tulisan itu murni tulisan yang menulis atau sudah ditambah-tambahin. Kita nggak tahu. Ya dong. Sebagian masih ada ajaran tauhidnya. Tapi sebagian lagi ada tambahan apa, ada cerita apa yang kita nggak yakini, kita nggak pernah tahu siapa yang nambahin. Sekarang contoh, ini Abi bisa nangkep apa enggak nih? Semoga bisa. Misalnya saya penjajah, misalnya saya Belanda nih, penjajah Belanda nih. Saya datang ke sebuah bangsa, belum negara nih, masih bangsa nih, bangsa Indonesia. Kan masih suku-suku lah ya. Saya datang ke suku, salah satu suku, bahan hasil buminya saya ambil. Karena saya penjajah. Hasil buminya saya ambil, terus saya kasih buku ke orang yang saya jajah, saya kasih buku, kasihilah musuhmu. Gimana? Musuhnya bangsa itu siapa? Penjajah kan? Nah, gimana ceritanya kalau hasil bumi saya ambil, tapi saya kasih buku, kasihilah musuhmu. Sama aja, jangan serang gua, jangan Nah serang iya, gua. nah iya itu maksudnya. Berarti bisa jadi kasihilah musuhmu itu bisa jadi sisipan atau tambahan dari penguasa pada zaman itu. Siapa? Romawi. Nah bangsa Israel kan pada zaman itu kan dijajah sama Romawi. Ya Kalau kan? pakai agama aman. Nah, bisa jadi, ya ini kan hanya teori pemikiran. Bisa jadi orang Israel pada waktu itu dikasih buku, kasihilah musuhmu. Bener nggak? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Benar. Tuh. Nggak mungkin Tuhan yang sempurna bisa mikir nggak semasuk akal itu. Lah itu, sekarang bangsa Israel sebelum di perjanjian baru, bangsa Israel malah disuruh apa? Membasmi sebuah bangsa tertentu yang dulunya menzolimi bangsa Israel. 1 Samuel 15 ayat 3. Sekonyong-konyong tibalah satu ayat Tiba-tiba ada ayat kasihilah musuhmu. bertentangan. Nah itu. Oh. Ya, ini masalah kemanusiaan lah. Ya. Kok bisa ajaran kasihilah musuhmu? Padahal kalau kita dijajah, masa kita mau diam aja? Itu maksudnya. Ada lagi nanti ajaran yang dianggap tulisan Paulus. Nah, Paulus tuh menarik. Setiap pemerintah itu adalah berasal dari Allah. Setuju segala. nggak? Segala pemerintah berasal dari Allah. Setuju nggak? Oh gimana tuh jelasin coba? Enggak. Ada gambaran jelas gitu. Nih, nanti dulu ya, bentar. Handphone. Ini masuk akal nggak gitu?
Betah nih saya di sini. Oh, kalau mau baca-baca nanti sebentar. Saya lupa ininya. Tapi ada ayat begitu. Ini ada di surat Roma. Roma dianggap tulisan Paulus. Ah, Ya. Roma kan tulisan Paulus dianggapnya. Roma berapa tuh? 13:1. Kita baca di sini, sama nggak main di situ? ayat berapa tuh? Oh, 31. Ayat 1. Nah, udah. Sama nggak? Sama. Sama. Make sense nggak? Enggak lah, Tuhan maha adil. Tiba-tiba ada pemerintah yang nggak adil. Nah, Bertentangan kan? terus mau dibilang pemerintah itu berasal dari Allah? Nggak mungkin. Benar-benar. Itu maksudnya. Kita pikir lagi, kira-kira bisa jadi ini sisipan dari penjajah Romawi atau bukan? Karena yang menjajah Israel pada waktu itu adalah Romawi. Bisa jadi. Oh, kok kayak diktator ya? ada sisipan-sisipan diktator. Loh ya bisa dong. Iya, Lah itu benar. yang bikin siapa? Kan nggak ketahuan siapa yang bikin. Oh, iya. Benar? Iya. Kita harus tahu konteks nih. Apa aja yang harus kita ketahui? Konteks sejarah, konteks tradisi. Bangsa Israel punya tradisi, ada konteks sejarahnya juga sedang dijajah oleh sebuah bangsa. Pada zaman Yesus masih hidup, kan penjajahan Romawi kita tahu dari tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 600-an, sampai diambil sama sahabat Nabi Umar bin Khattab. Betul kan? Ya. Ketika Yerusalem dikuasai oleh pasukan Muslim, selama 600 tahun lebih Palestina dijajah sama Romawi. Nah, kalau ada ayat-ayat begitu, mungkin nggak itu berasal dari penjajah? Mungkin Gitu. sekali. Kemungkinan besar. Kalau omongan saya ada yang salah, tolong disanggah. Yang kecil bukan yang gede. Ya udahlah, ya udahlah. Stroke ya. Iya. Sama itu tadi, kasihlah musuhmu. Kalau kasihlah musuhmu itu bisa nggak diterapkan untuk sebuah masyarakat? Nggak bisa diterapkan. Kalau cuman diterapkan untuk diri sendiri, mungkin masih bisa, mungkin. Tapi kalau udah berurusan dengan masyarakat, kasihlah musuhmu bisa nggak dimasuk ke dalam pengadilan? Hancur lah dunia. Nggak bisa kan? Iya. Nah, itu. Kalau namanya udah di pengadilan apa urusannya? Harus namanya aja pengadilan, adil. Berarti harus ada keadilan buat semua orang. Gimana mau Gitu. adil bawa kasih musuh? Lah iya, lah kalau kasihlah musuhmu masuk pengadilan, nggak ada penjara penuh, pasti kosong. Gak ada penjara Nggak ada bahkan. penjara, nggak perlu penjara, gitu maksudnya. Paham ya? Gitu. Jadi saya ketika melihat kitabnya agama lain, saya nggak berani menghina, nggak. Tapi saya hanya menunjukkan ada ayat begini maksudnya gimana. Gitu. Yang mikir sendiri gitu. Ya, kita nggak membicarakan apa namanya. Tadi kan Abi bilang nggak mempermasalahkan trinitasnya karena sulit dimengerti, gitu kan. Sudah kita tinggalkan Tidak dulu. mengatakan tidak masuk akal. Ya, kita tinggalin dulu. Tapi ajarannya kira-kira make sense nggak buat kita? Gitu. Yang dilakukan oleh gereja apa? Hanya melintir sini, melintir sana, melintir sini, melintir sana. Kalau ada masalah kasih ke negara. Kalau dia dizolimi sama orang misalnya, perampok, dibunuh segala macam, kan orang Kristen tetap cari keadilan. Cari keadilannya kemana? Ke negara, ke polisi, ya kan? Itu urusan negara, dibuang dari sini. Orang Kristennya tetap bilang kasihlah musuhmu, tapi musuh itu harus dihukum tetap. Ya hukum siapa? Negara.
Kambing hitam. Ya kan? Berarti agama ini tidak bisa dipakai untuk sebuah negara atau masyarakat. Karena nggak mungkin masuk ke dalam pengadilan, kasihlah musuhmu. Paham kan? Tapi ada juga masih kebenarannya. Contoh, Matius ya. Tadi kan Abi kan bilangnya Matius. Di Matius, Yesus ngakunya Tuhan atau Nabi? Menurut Abi. Ini judulnya apa? Yesus ditolak di Nazaret. Terus Yesus bilang begini. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, sedangkan Yesus ditolak di Nazaret. Berarti kalau gini, Yesus lagi ngomongin siapa? Dirinya sendiri. Diri sendiri. Karena kan Berarti Yesus lagi ngomongin siapa? dirinya Diri sendiri. sendiri. Kalau Yesus ngomongin diri sendiri, berarti Yesus ngakunya nabi atau bukan? Seorang nabi. Nabi. Konsisten harusnya kan Betul pasti kan? dari kalimat pertama. Iya. Sekarang orang lain nyebut Yesus sebagai apa? Guru dan Tuhan. Hah? Guru dan Tuhan katanya. Itu Yohanes 13:13. Tapi ini Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nabi Yesus. Orang banyak nyebut Yesus Nabi Yesus. Ya kan? Bukan Tuhan Yesus kan? Nah, kalau Abi bilang guru dan Tuhan, kan adanya di sini. Apakah ayat ini konsisten? Ini kan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang aku. Kasih lihat ini. Ada ini, ada ini. Banyak versinya ya? Banyak. Coba sekarang di sini. Yohanes 13:13. Di sini apa? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Emang demikian apa? Di sini apa? Junjungan. Oh dan Tuhan, junjungan. Tuhan sama junjungan sama nggak? Enggak lah. Ini apa? Kamu manggil aku kawan dan Tuhan. Tuhan sama Tuhan sama nggak? Enggak. Kenapa bisa jadi ada yang Tuhan, ada yang junjungan, ada yang Tuhan? Kayak typo ya jatuhnya. Bukan typo, sengaja. Oh. Sengaja. Sama nggak? Tuhan, junjungan, Tuhan, sama nggak? No, enggak. Ya. Gue bisa buktiin karena ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya saya nggak bisa ngomong. Ya kan? Enam 2011. Wih jauh. Ini 98. Nih ya, padahal sama-sama LAI loh. Yang merah tuh LAI. Yang gede itu juga LAI. Kalau kecil hitam itu ND, Katolik. Kan Abi kan belajar Katolik kan? Ya. Ini kitab Katolik nih. Oh. Ya. Dari sini aja kita bisa ngelihat nih. Bisa diandelin nggak nih kitab ini gitu. Contohnya begini. Bisa dikit ya. Nih, kira-kira Yesus kalau begini bacanya, Yesus lahir tahun berapa? Yang di garis ini ya? 6 tahun. Tahun berapa nih?
Mana sih? 6 6 sebelum Masehi. Masehi. Ya, kan Masehi di sini nih. Iya. Sesudah Masehi, sebelum Oh, Masehi. iya. Ya, Yesus lahir terjadi ke sana gitu. oke. Masehi. Ini berbeda nulis sendiri nih. Yesus mungkin lahir tahun 6 sebelum Masehi. Oke. Sedangkan di di Lukas, Oke, 6 sebelum Masehi. Oke. catat ya, ingat-ingat ya. 6 sebelum Masehi. Catat ya. Ini kita berdasarkan sejarah aja nih. Lukas pasal 2. Tadi di sini Yesus pada zaman apa nih? Pada zaman siapa nih? Di sini nggak ditulis ya. Kita lihat di sini. Di Matius. Matius nih. Yesus lahir pada zaman siapa nih? Percobaan di bukan. Nah, ini kisah favorit. Nah, ini penyingkiran di Mesir. Berarti di sini Yesus lahir pada zaman siapa? Silakan dibaca. Yang 2 ya. Raja Herodes. Herodes. Nah, catat ya, Herodes Agung namanya. Bawa handphone? Oh, enggak. Nggak bawa handphone. 6 sebelum Masehi. Cek di Raja sini. Herodes. Herodes matinya kapan? Kita cek. Ini Lukas. Nih. Ini kata Bible ya. Herodes baca matinya tahun berapa? Ya, pokoknya 750. Tarikh itu apa? Tarikh itu penanggalan. Oh, tarikh Romawi. Tarikh Berarti Romawi. menurut Penanggalan Romawi. Terus? Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 tarikh Masehi. Nah, Masehi yang kita pakai. Sekarang tahun Masehi 2025. Di situ tulisnya apa? 4 tahun Sebelum Masehi. sebelum Masehi. Herodes yang mati nih. Iya. Berarti Yesus tadi lahir 6 sebelum Masehi. Herodes mati 4 sebelum Masehi kan? Heeh. Betul? Iya. Catat dulu nih ya. Bentar. catat 6 dulu. sebelum Masehi. Yesus lahir Heeh. pada zaman Herodes. Herodes matinya 4 sebelum Masehi. sebelum Masehi. Oke, Heeh. catat. Betul. Sekarang kita baca Lukas. Ini kan Matius. Sekarang kita baca Lukas. Lukas 2. Baca di sini, Yesus lahir pada zaman siapa? Kalau buat menghadap, Nah, kamu catat tuh. biar nggak lupa. Bentar ya. Yesus lahir 6 sebelum Masehi. Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi. Udah? Enggak. Sekarang baca yang Lukas 2, Yesus lahir pada zaman siapa? Kaisar Agustus Terus? satu perintah menyuruh pendaftaran semua orang di seluruh dunia. Maka pada demikian juga Yusuf. Udah ini. Ada Kirenius nggak? Oh iya nih, Quirinius benar. Nah, Menjadi wali jadi apa? negeri di Syria. Jadi wali negeri ya? Iya. Nah, kapan itu tahun berapa? Nah, nggak ditulis kan? Enggak. Kita cari informasi di sini. Nih. Kita lihat di Lukas. Ini pelajaran sejarah ini. Lukas 2 nih. Lukas 2 kan? Sama kan tadi kan Lukas 2 kan? Iya. Ini ada keterangannya. Kaisar. Tahun berapa Kirenius jadi wali negeri Syria? Tahun 6 Masehi. Nah, catat. Kirenius jadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Oh, udah mulai. Bentar. Tahu kan bedanya sebelum Masehi sama sesudah Masehi, tahu kan? Iya. Masehi itu Masehi itu Al-Masih.
Yesus. Oh, kelahiran. Kristus. Oh, Dianggapnya tahun 1 Masehi ya berarti 1 tahun setelah. enggak, tahun pertama yang kita sekarang penanggalannya kita pakai. Ya, sekarang kan 2025. Berarti kalau 1 Masehi terus itu dibilang ada Quirinius 6 Masehi, berarti 6 tahun setelah tahun 1 Masehi. Oh. Jadi gini, ini saya gambarin. Masehi itu apa sih sebenarnya? Masehi itu Kristus. Berarti 1 Kristus kita. Gimana sih? Ini sebelum Masehi. Oh, yes. Yo, ke sana ke belakang. Sampai ke sini ini 1 Masehi. Oh, Jadi ke sini sampai di sini sekarang kita 2025. Sebelum Masehi gitu. Oh, oke, Ya, paham. tadi kalau dibilang ini Yesus lahir 6 sebelum Masehi berarti kira-kira kan di sini. Herodes mati 4 sebelum Masehi berarti kira-kira di sini. Kalau wali kota Quirinius jadi wali kota 6 Masehi berarti di sini. Jauh banget. Nah, berarti kalau dari 6 sebelum Masehi sama 6 Masehi beda jarak berapa tahun? Jauh yang pasti itu. 12 tahun kan? Iya. 6 tambah 6 12. Tadi kan dikasih tahu bahwa tadi Yesus lahir 6 sebelum Masehi. 6 sebelum Tiba-tiba Bunda Maria melahirkan seorang anak, berarti kan Yesus pas Jadi Quirinius gini, Masehi. ya, kalau yang dua ini kan ada di Matius tadi kan? Iya. Yang ini di Lukas. Kalau Yesus lahir pada zaman Quirinius jadi wali negeri, sedangkan di sini tulisnya Quirinius jadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Oh, saat dan Yesus berusia 12 tahun pada waktu itu. Ya, ini baca nih. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah untuk membuat sensus penduduk di seluruh dunia. Inilah sensus yang pertama kali diadakan ketika Quirinius menjadi gubernur Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri, dan Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, pergilah ia ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu ia membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yesusnya lahir ketika diadakan sensus pada zaman Quirinius jadi wali negeri Syria atau gubernur. Oke, tapi ini apa nih? 12. Ini catatan Quirinius jadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Tapi ini Yesus berusia 12 tahun pada waktu itu apa maksudnya? Nah, ini di sini. Kan ini setelah ini ada gembala-gembala terima kabar. Sampai di sini Yesus disunat dan diserahkan pada Tuhan. Di sini sampai di sini baru mereka orang tuanya kembali ke Nazaret. Nah, sampai di sini Yesus berusia 12 tahun. Itu. 12 tahunnya di sini. Bentar. Dan ketika kan mereka kembali ke Nazaret. Sebagaimana biasanya setiap tahun orang tua pergi ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Dan ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Oke. Berarti setelah Yesus lahir di Bethlehem, orang tuanya bawa dia kembali ke Nazaret di Galilea. Setelah itu setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem. Terakhir ceritanya ketika Yesus berusia 12 tahun. Oke. Berarti catat. Yesus lahir 6 sebelum Masehi di Matius. Ya. Sedangkan yang di Lukas, Yesus lahir 6 Masehi ketika Quirinius jadi gubernur. Tantangan. Ada jarak berapa? 6 sebelum Masehi, 6 Masehi, 6 tahun, 6 tahun, 12 tahun jaraknya. Berarti ada berapa Yesus di Matius dan Lukas? Waduh. Nah, loh. Berarti bukan Tritunggal itu namanya. Nggak usah ngomongin Tritunggal dulu lah. Ngomongin sejarah kelahiran Yesus saja udah salah. Antara Matius dan Lukas beda 12 tahun. Benar? Yang ngomong ini loh, bukan gua loh. Dia susah mau disalahin sama Gimana mau nyalahin? Yang ngomong ini. dari kalangan sendiri. Ya. Kalau gereja bilangnya apa? Paling Lukas salah mencatat tanggal. Kalau salah mencatat tanggal, apakah bisa disebut ini firman Tuhan? Nih, gua kasih tahu nih. Gimana?
Lukas apa? Lukas khilaf sebagai juga. Lukas tuh rasul. Lukas itu dianggapnya dalam tradisi Kristen, dianggapnya sebagai tabibnya Paulus dan teman seperjalanan Paulus. Tradisi Kristen mengatakan surat Lukas ditulis oleh orang bernama Lukas yang merupakan tabib dan teman seperjalanan Paulus. Oke. Berarti kayak sahabat-sahabat Nabi gitu. Ya, tapi Lukas nggak pernah ketemu Yesus. Oh. Lukas itu tabibnya Paulus dan teman seperjalanan Paulus. Nggak pernah ketemu Yesus. Dia Paulus tuh rasulnya. Paulus itu adalah awalnya dia adalah sebenarnya juga orang Yahudi juga. Dia dia dari suku Benyamin, tapi ibunya dari Tarsus. Dia mengaku bahwa dia adalah orang Ibrani asli. Dia adalah mengaku pengikut Taurat tanpa cacat. Ya. Dan dia awalnya sebelum bertobat, dia adalah orang yang menzolimi pengikut Yesus. Ditangkap, dibunuh, dipenjara. Awalnya dia bilang begitu. Ada di mana? Di sini. Filipi pasal Masih mikir 3 yang ini nih. ayat 5 dan 6. 5 dan 6. Kopinya ini mana, Dip? Oh iya benar. Benar. Di sana. Dia orang Farisi ya. Dia ngakunya orang Farisi kan? Sekarang buka Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 6. Iya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yesus sudah bilang hati-hati loh sama orang Farisi. Ya kan? Berjaga-jaga dan waspadalah. Hati-hati loh sama orang Farisi. Paulus orang Farisi. Berarti harus hati-hati sama Udah Paulus. disuruh hati-hati malah ngikut Paulus. Gimana sih lo? Gimana lo? Sekarang saya berani bilang, Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Aku ngaku doang gitu. Ya. Orang Kristen ngaku pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka pengikut Paulus. Nanti gue bisa buktiin. Nih, salah satu contohnya. Matius 5 ayat 14. 17-18 baca. Baca dong. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus yang ngomong kan? Iya. Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Betul kan? Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Kata Yesus. Kata Paulus apa? Oh ini uji konsistensi ya? Iya. Kita bandingin ajaran Yesus sama Paulus. Efesus 2 Terima kasih. ayat 15. Efesus. Nih, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia dan membatalkan hukum Taurat dengan Enggak, lu segala. baca, biar kedengeran. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Matinya siapa? Matinya Yesus. Yesus. Jangan itu mengandung. Efesus dianggap surat Paulus. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Paulus bilang, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Boleh nggak gue bilang Paulus memfitnah Yesus? Boleh sekali. Oh. Boleh banget lah. Bukti mbak Anda bang. Boleh nggak? Banget. Boleh. Sekarang gue kasih tahu lagi bedanya. Kata Paulus, ya kata Paulus nih. Roma kan tulisannya Paulus.
Roma 5, 12. Baca. 15. 12. Oh, sebab itu sama seperti dosa telah masuk. Baca dong, biar ada suaranya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Yesus. Siapa? Bukan. Oh, bukan. Siapa? Hawa, Oh. istri Adam. Iya. Ya kan? Kan dia yang pertama kali berdosa katanya. Makan buah kuldi katanya kan. Oleh dosa itu. Terus? Oh, ini Hawa berarti satu Iya, orang ini. iya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi karena dosa Hawa ini, semua keturunan Adam sudah buat dosa. Pernah dengar kan dosa waris? Pernah. Dengar dosa Dosa waris kan, iya. pernah kan? Sedangkan kata Yesus gimana? Yesus, Matius 18 ayat 3, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Pada waktu Yesus ditanya nih, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga kan? yang kalau kau tidak seperti anak kecil ini, Ya. kamu tidak akan Iya. Lalu tahu? masuk kerajaan surga. Yang Udah pernah nonton baca? sama pendeta yang sudah lah. Sudahlah. Pendeta sudahlah. Apa katanya? Kata Yesus ini apa? Kalau coba? kamu tidak seperti anak Enggak, kecil. bukan. Baca. Kalau kamu, Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus bilang kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga. Kata Yesus. Sama nggak sama yang Paulus tadi? Yang mana? Yang tadi Roma 5:12. Waduh, Sebab karena lupa. dosa satu orang itu, semua keturunan Adam sudah punya dosa. Jadi kata Paulus apa lagi? Di Roma 10 ayat 9 nih. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ajaran Paulus, kalau lu nggak ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah dibangkitkan dari orang mati, kamu nggak selamat. Berarti dengan kata lain kan Paulus ngajarin orang Kristen supaya percaya bahwa Yesus yang mati, yang sudah dibangkitkan sebagai Tuhan, baru selamat, kan gitu. Sedangkan Yesus bilangnya kalau lu mau masuk surga, caranya gimana? Tobat, cuma tobat doang. Berarti akibatnya kalau ngomong kayak gitu, berarti orang kalau udah tobat tapi nggak ngakuin Yesus Tuhan, berarti sia-sia dong tobatnya. Nah, sekarang gini, gua tanya. Yang Yesus bilang di sini, kalau lu nggak tobat, lu nggak masuk surga. Anggap aja ada orang denger Yesus ngomong begini nih. Yesus Terus dia ngomong ke tobat. murid-muridnya nih. Terus dia tobat, terus dia mati, masuk surga nggak? Dengan rumus seperti itu. Oh iya, bertentangan jadi. Kalau pakai rumusnya Yesus, kalau orang itu tobat, Masuk surga. terus dia mati, ya masuk surga lah. Iya. Tapi Yesusnya belum disalib. Oh iya, pas ngomong ini belum disalib. Ya belum dong, belum Iya, masa disalib. kayak gitu. Iya. Kecuali kalau Yesusnya lagi begini, ada orang lewat, Yesusnya bilang, lu kalau nggak percaya gua Tuhan udah mati nih, lu nggak selamat. Itu lain cerita. Yesusnya ngomong, kalau lu nggak tobat, lu nggak masuk surga. Ada orang lewat, denger, tobat, mati. Yesusnya belum disalib. Jadi orang itu yang masuk surga, Pelan dong berarti kalau Yesus. berarti Yesusnya sebenarnya perlu nggak disalib buat tembus dosa? Enggak. Nggak perlu. Ya, tobat aja. Tobat aja. Aduh, nasib orang kudus di sini gimana? Dia nonton tuh banyak. Orang Kudus, yang orang Pati tersinggung kemarin tuh. Aduh. Yang orang Semarang apalagi? Ya udah bener sebenarnya kalau tinggal dipoles aja. Enggak, ini ada semacam kayak mungkin teman-temannya dia ngebully orang Kristen atau Katolik, disamain sama orang Israel. Iya. Itu yang salah. Itu orang Islam yang begitu berarti mereka nggak tahu konteks. Salah itu. Salah. Kita juga harus pada proporsional lah. Ya. Memang banyak orang Kristen di Indonesia membela negara Israel. Itu memang benar. Itu memang salah kalau menurut ukuran kemanusiaan. Untuk membela orang-orang Muslim di Gaza,
Tidak perlu agama apapun. Butuh kemanusiaan aja. Sedangkan Paus saja membela kan, mendukung kan supaya orang-orang Islam di Gaza kan juga tidak dibunuh-bunuhin. Paulus saja menentang pembunuhan orang Islam di Gaza. Kenapa orang Kristen di sini malah belain Israel? Gitu. Orang Islam di Indonesia yang menganggap orang Protestan dan Katolik sebagai apa? Orang Israel gitu, nggak tepat, kurang tepat. Itu salah. Tapi jangan karena kayak gitu terus lu jadi kehilangan iman dong. Iya nih. Sayang Nggak dong. nyambung. Yang salah orang kenapa lu Tiba-tiba. gak ada iman lu? Gitu. Jangan gitu. Ya kalau teman-teman lu begitu, lu jangan berteman lagi sama mereka. Atau kalau lu bisa nasihatin, lu bisa kasih pengertian, lu bisa menjelaskan, syukur-syukur mereka terima. Kalau nggak terima ya udah tinggalin. Harusnya gitu, Bi. Iya. Kalau tiba-tiba tuh lu malah melarikan diri dengan membuang iman Islam terus mempelajari Aneh itu, nggak ini nyambung aja. sampai minta dibaptis, aduh sayang banget. Otak lu pinter, Bodohan gitu. malah mau dikorbanin buat begituan doang. Sayang. Baca begini aja kan jelas sebenarnya. Cuman kan kalau di gereja kan di cover dengan segala macam omongan Seolah-olah benar. Seolah-olah benar. Gitu. Oh, berarti kalau baca Alkitab tuh butuh ingatan yang kuat. Dan butuh tahu konteks. Oh. Nggak cuma baca ayatnya doang. Harus tahu konteksnya apa. Nah, orang di gereja kan dibacain sama pendetanya. Kalau di Katolik baca sendiri nggak? Baca sendiri. Baca Bible sendiri nggak di gereja? Oh, kurang tahu. Ya kan dibacain sama pendetanya. Sama Oh romonya. iya. Iya kan? Pas Ekaristi ya? Iya kan? Dibacain, iya di mana? Ya mungkin ada orang Katolik, orang Protestan yang baca di rumah ada. Tapi kan mereka kan sudah menerima doktrin-doktrin dari gereja. Orang Kristen hanya bisa selamat kalau mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah dibangkitkan dari orang mati supaya orang Kristen selamat. Itu doktrinnya Paulus. Berarti kan orang Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus, Paulisten. tapi pengikut. Bener kata Koni, Bu Koni. Ibu Koni nyebut orang Kristen itu Paulinisten. Itu. Nah, Yesus sendiri bertentangan ke sama ajarannya Taurat? Enggak. Enggak. Nih, gua kasih tahu. Ini bilangnya kan bertobat ya? Bertobat. Kita buka Yesaya nih. Ini ajarannya Nabi Yesaya nih. Judulnya apa nih? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Nah, baca ini, yang merah. Oke. Kalau lu baca begitu, terus gua nanya gini, kalau ada ayat begitu, masih perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat nebus dosa manusia? Ya perlu lah. Hah? Nggak perlu. Lah iya nggak perlu kan? Kasihan mending itu. Dan orang dosa yang semerak kirmisi, semerak yang kesumbu bisa putih seperti salju. Kenapa harus ada orang yang mati di atas kayu salib? Maksudnya. Ya, bertobat kan? Ada lagi nih. Yes, yeah. 18, 20 dan 21. Oh. Oh, ada juga. Ada. Enggak, aku pernah dengar ini di ayat Al-Quran atau hadis gitu. Nah, iya iya. benar. Lah iya, sekarang kalau di Quran Dosa gimana anak lo bakal- caranya kalau lo masuk jannah? Iya. Sebaik-baiknya manusia di mata Allah siapa? Ya orang yang bertakwa. Orang yang bertobat. Hmm. Bertobat itu udah paling baik. Dari apa? Ya dari segala dosa, dari segala maksiat. Di sini katanya apa? Orang fasik Akan
Tahu orang fasik apa? Iya, Tahu orang kan? yang berdosa gitu. Berdosa dan terus menerus. Nggak cuma dosa doang sekali. Iya. Dosa dan terus menerus berdosa disebut orang fasik. Orang fasik kalau bertobat dan melakukan ketetapan Allah hidup. Perlu nggak ada orang harus disalib di kayu salib? Nggak perlu lah. Ya kan? Jadi ajarannya nabi-nabi di sini bertobat hidup. Yesus bilang kalau nggak bertobat lu nggak masuk surga. Kan sama sebenarnya. Kenapa tiba-tiba berubah jadi kalau lu nggak ngaku Yesus sebagai Tuhan, lu nggak selamat. So asik ya. Beda kan? Iya. Gue bukan menafsirkan kitab suci orang ya. Cuman Gue cuma ngebacain doang. Iya. Beda apa enggak? Gitu aja. Oke, mereka punya otoritas untuk menafsirkan. Tapi kan ada ayat-ayat yang istilahnya kalau kita sebut tuh jelas gitu loh, nggak perlu tafsir. Babi haram, apa mau tafsir? Ya nggak? Kalau Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, berarti kan Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, sunat nggak? Sunat dong. Makan babi nggak? Enggak. Sekarang orang Kristen gimana? Ya seperti itu. Gitu. Sedangkan yang sekarang laki-laki masih sunat agama apa? Islam. Islam. Yang sholatnya sujud? Islam juga. Yesus sujud. Matius 26:39. Yesus puasa. Islam puasa. Islam sujud. Yesus nggak makan babi. Islam nggak makan babi. Yesus di situ diceritain ketika jenazah yang diturunin dikafani. Walaupun kita Islam tidak percaya bahwa Yesus atau Nabi Isa itu dibunuh dan disalib, ya, tapi dikafani. Nah, siapa orang umat beragama apa yang kalau mati dikafani? Islam. Islam. Berarti kita ngikutin apa yang Yesus lakukan di situ. Kristen sebagian ada, tapi sebagian banyak enggak. Aku sih semuanya ada aku sih. Kristen ada yang disunat, Kristen ada yang puasa, Kristen ada yang sujud. Tapi alasannya bukan. Tapi kecil-kecil gitu kelompoknya. Kecil-kecil. Paling Kristen Ortodok, Kristen Koptik, Kristen Advent. Tapi Kristen secara keseluruhan? Enggak. Yesus akikah nggak di sini? Akikah nggak? Wah belum baca itu. Lu akikah nggak? Kayaknya akikah. Akikah. Ini Yesus juga akikah nih. Akikah tuh yang motong kambing buat. Iya. Oh, Laki-laki berapa? satu. Dua. Oh, 2. Perempuan baru 1. Baca nih. Ayat berapa nih? Ayat 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa ini firman kan. Sepasang apa tuh? Burung terukur, Terkukur. terkukur atau 2 ekor. Itu kan berarti kan akikah. Oh. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan yaitu sepasang burung. Oh iya. Nah, itu kukur. Ya, itu zaman dulu syariatnya disempurnakan di Islam. Orang Islam akikah, Yesus akikah. Orang Kristen Malam-malam mingguan. Nah, malam mingguan. Malam mingguan. Lu dibaptis nggak? Hah? Dibaptis nggak? Enggak belum. Untungnya belum. Masa sih? Belum. Enggak di Islam, enggak di Islam. Di Islam pernah dibaptis nggak waktu di Islam? Di Islam pernah dibaptis. Iya, pernah nggak? Maksudnya? Emang di Islam ada dibaptis? Ada. Lu nggak pernah mandi besar? Oh, pernah lah. Maknanya mandi besar di Islam itu dengan maknanya baptis orang Yahudi sama penyucian. Laki-laki keluar air mani, perempuan datang bulan, suami istri habis berhubungan, itu mereka dibaptis untuk penyucian. Tapi kalau baptisnya Kristen apa? Manusia lama ditenggelamkan, timbullah manusia baru, gitu kan? Beda. Power Ranger. Nah itu maksudnya. Iya. Mau lagi kopinya? Ah, enggak. Hah? Enggak usah udah. Tuh tehnya tuh. Oh ya. Itu dimakanin dong cemilan cepulunya. Iya. Gitu, Bi. Kita kalau nggak baca, kita nggak tahu. Kalau lu cuma denger pendeta, lu akan terdoktrin. Tapi kalau lu baca sendiri dan kita mikir, beda cerita. Kalau mikir. Kalau mikir, orang Kristen juga banyak yang baca tapi nggak mikir.
Ada untungnya berarti waktu itu nggak dibaptis berarti. Ya udah diizinin Allah. Iya. Oh, udah dibaptis sekarang udah kaget kali. Tapi lu pernah meyakini Yesus Tuhan nggak? Dipaksa itu kan. Sama siapa? Maksudnya karena udah terlalu jauh gitu. Karena emang mengharuskan yakin, ya udah dipaksa lah dibawa di sini nolak gitu. Dipaksa oleh diri sendiri atau dipaksa sama orang? Di diri sendiri gitu. Gitu lah. Ingat ya, sebaik-baiknya manusia di mata Allah adalah manusia yang bertobat. Dah, gitu aja. Sebaik-baik loh. Jadi lu dibandingin sama presiden, belum tentu presiden lebih baik daripada lu di mata Allah. Sebaik-baik manusia. Jadi selama lu masih dikasih nafas, jangan kecil hati gitu. Allah itu masih membuka pintu tobat selebar-lebarnya ketika manusia masih hidup. Kalau udah mati, jangan tanya, nggak ada pintu tobat lagi. Lu pernah nggak melihat atau berpikir Islam ada yang salah gitu? Nggak bisa disalahin. Nggak bisa disalahin. Jadi Islamnya nggak mungkin salah. Kalau mau disalahin kayak orang bodoh. Orangnya yang salah. Gitu. Orangnya yang salah. Gua dulu ketahan masuk Islam 5 tahun. Gara-gara gua ngeliat muslimnya. Salah. Nah itu makanya gua salah. Gua tidak boleh berdasarkan pengamatan terhadap muslim. Yang harus gua pelajarin ajarannya. Ada yang mau tanya? Gak tahu kemananya apa lagi. Ya udah jelas ya. Sekarang gua kasih tahu ya supaya lu mantap ya. Di dalam seluruh Bible tidak ada ayat yang mengajarkan konsep Trinitas kecuali cuma satu. Ayat yang tadi di awal disebutin. Bukan ini gua belum sebutin. Ini pokoknya di dalam satu Bible ini cuman ada satu ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Trinitas apa? Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ya kan? Terserah lu mau ngerti nggak ngerti, pokoknya ada Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Iya. Kan ini Trinitas. Bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Ya kan? Siap. Terserah lu mau ngerti nggak ngerti, gua nggak peduli. Yang penting konsepnya begini, ya kan? Iya. Ada di sini nggak? Ada, cuma satu ayatnya. Nih, maksudnya 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Baca. Sebab ada 3 orang yang bersedia. Oh iya nih ada. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu ajaran Trinitas. Ya. Iya. Kalau di Matius ada ayat begini, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tapi nggak disebut satu, belum tentu Trinitas. Nah, kan gitu. Yang benar-benar Trinitas harus ada Bapa, Anak atau Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Baru itu Trinitas. Ya. Ada di sini kan. Lu udah baca sendiri kan. Ini kan. Sekarang lu bandingin dengan ini. Ini kitab suci apa? Iya. Kitab suci Katolik. Yang nggak mau dibuka itu ya. Ini lu baca sendiri nih. Tidak untuk diperdagangkan. Nih, dipersembahkan sama siapa nih? Resmi nggak? Iya, umat Katolik. Lu bandingin sama ini, sama nggak ayatnya? Tadi ayat apa? Ini nih. Oh iya. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Lu bandingin sama ini, sama nggak sama itu? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Sama. Nah, lu baca ini. Pasti tidak asli ya. Udah berulang-ulang ini tapi ditolak mulu. Nah, satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep Trinitas katanya pasti tidak asli. Lu pikir sendiri, Bi. Gua nggak bisa membawa hidayah ke lu. Yang bisa ngasih hidayah itu cuma Allah. Tinggal lu mau pakai apa enggak akal dan pikiran yang udah dikasih gitu aja. Udah nggak usah panjang-panjang kan gua. Ngapain panjang-panjang? Tidak asli. Karena gue punya ini, gue bisa ngomong. Kalau nggak punya ini, gue nggak bisa ngomong. Dan ini ada di Android, kalau lu mau lihat. Oh iya ada. Lu bisa kasih lihat ke orang lain di Android. Nggak percaya lu aplikasi buka. Atau? Buka.
Wah, nggak bawa HP. Oh, nggak bawa HP. Iya. Nih, Andaikan bawa HP. kan ayatnya ini. Ini dapat dari mana? Oh, ada deh. Wow, mahal ini. Ada yang nawarin gua 15 juta. Nih. Ini kan ayatnya kan? Iya. Kan? Ini kalau gua klik begini. Sorry. Gua klik begini, keluar tuh. Ada salin, bagikan, panduan, tafsiran, kamus. Gua klik tafsiran. Keluar nih. 1 Yohanes 5 ayat 7. Lu baca ini sama nggak? Iya, sama bener. Jadi lu nggak perlu beli ini, lu pakai itu aja bisa lu tunjukin ke pendeta. Kicep. Dan ini nggak cuma satu lu, banyak yang begitu loh. Oh iya, banyak. Kenapa gue tunjukin itu? Karena cuma itu ayat yang ngajarin Trinitas. Oh. Kalau ayat yang lain nggak ngajarin Trinitas, tapi juga tidak asli, tambahan, sisipan, pinjaman. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin. Gitu. Ngaku-ngaku lagi. Iya. Iya, kenapa aku nggak mau dengerin ini, Bang? Nah, itu yang paling penting. Gara-gara itu dulu gue ninggalin Kristen. Kalau gue nggak ngeliat itu, gue juga mungkin masih Kristen sekarang. Nah sekarang ngapain gue masih ngikutin Kristen kalau ajarannya tidak asli? Berarti kan gue ngikutin pemikiran manusia. Pemikiran manusia pasti terbatas, ngikutin yang terbatas. Bisa nggak disebut kitab suci kalau ada ayat yang tidak asli? Ya udah. Novel namanya. Novel. Lu yang bilang novel, bukan gua ya. Aduh. Jadi buku sastra bukan kitab suci namanya. Ini bisa dibilang buku sastra. Oh iya. Ini. Dan paling laku di seluruh dunia. Dan dibagi-bagiin gratis. Dan dipakai orang-orang kudus. Nah, iya. Orang Semarang nggak boleh baca. Aduh. Benar kan? Iya. Simpel sebenarnya. Kalau lu udah pernah meyakini Yesus Tuhan, bisa dikatakan lu udah pernah murtad. Tapi jangan khawatir. Allah Maha Pengampun. Lu tinggal syahadat ulang, selesai acara. Udah. Habis itu lu sholat tobat. Habis itu lu benerin sholat lu. Udah gitu. Masih dijamin lu masuk surga. Gak usah macam-macam ini, nah ini, udah. Yang penting gua tobat, gua gak akan ngulangin lagi. Gua sholat yang bener, gua takwa, udah selesai. Ingat, sebaik-baiknya manusia di mata Allah adalah yang bertobat. Kan? Mau dosa lu segede semerah kirmisi atau mau semerah kain kesumba, bisa putih seperti salju, bisa putih seperti bulu domba. Selesai perkara. Wow. Lah, sekarang lu bisa mikir nggak? Pendeta, seorang pendeta, masa dibacain ini nggak mau? Kayak jin ibrit mau dibacain Yasin. Coba. Oh, apa tuh saya kamu baca tuh sesat itu katanya. Pemikiran dia. Pemikiran dia. Ya sama aja lu juga mikir. Berdasarkan apa? Aduh, diajarkan Roh Kudus benar. 3 abad pertama tidak ada orang Kristen bahas Roh Kudus. Baru abad keempat orang baru mikirin Roh Kudus. Ada no bukunya, nih yang kuning. Yang kuning banyak. Ini nih yang kuning tebel nih, agak tebel. Oh, Early Christian Doctrines. Oh. Wow. Oh, ada Ahmed Didat juga. Ada dong. Tuh buku yang dibaca Ahmed Didat yang bawah tuh. Izharul Haq. Gara-gara baca buku itu, Ahmed Didat bisa jadi dai. Seru tuh baca itu. Cuman tebel. Apa-apa kalau buku tebal tapi seru bagus. Iya. Nggak bosan bacanya. Ngomongin apa lagi? Ya udah begini mau apa lagi? Ini pamungkas ini udah begini. Udah. Ada anak muda datang ke sini. Nanya ini. Terus terakhirnya udah ngomong berapa jam, pulang.
Itu ngubungin lagi, pengen diskusi lagi, datang lagi. Begitu sampai sini ngomong sejam, langsung gua tembak ini. Kayak ya, sekarang saya kasih pamungkas ya, saya bilang gitu. Apa tuh? Kok bukan ini? Begitu dia baca bengong. Hah? Saya nggak pernah baca yang begini gitu ya. Bener-bener ini pamungkas gitu. Karena ini udah intinya semua. Intinya. Iya. Rajanya udah mati di situ. Seter. Iya, sekarang udah. Aduh. Ya udah mau diapain lagi udah begitu. Ya ngaku dia sendiri, kita nggak nuduh, ada buktinya, di Android aja ada. Artinya itu udah jadi rahasia umum untuk orang-orang yang mau belajar. Nah buku ini kan khusus buat calon pastor, bukan buat jemaat. Ada cetaknya cuma 3.000 nih. 3.000 sama. Ini buat calon pastor. Makanya tidak untuk diperdagangkan. Lu cari di toko buku nggak ada yang jual. Aduh. Udah apa lagi? Lu dikasih otak, dikasih akal, dikasih pikiran. Kalau lu nggak pakai, ya itu nanti lu tanggung sendiri akibatnya. Kita dikasih kehendak bebas tuh. Tapi kan kita dikasih akal juga. Untuk menentukan kehendak kita berdasarkan akal. Kalau lu menentukan kehendak bebas berdasarkan perasaan, buat apa akal lu gitu? Jadi sampah dong. Iya kan? Iya. Udah, mumpung lu masih dikasih kesempatan, umur lu masih muda, lu masih banyak dikasih waktu nanti buat apa ya? Buat beribadah. Nah, lu mending umur 15 tahun udah bisa dapat kayak begini. Bisa udah pakai akal pikiran. Gua umur 40 tahun masih kafir aja. Alhamdulillah. Ya kan? Lu harus banyak bersyukur, masih muda. Gua aja masih bersyukur karena gua masih dikasih kesempatan jadi muslim. Kalau lu mati bukan dalam keadaan Islam, Mati lah. udah nggak ada kesempatan lagi. Udah. Kasihan nyokap. Iya. Kasihan nyokap. Lu masih punya nyokap. Itu artinya lu masih dikasih ladang pahala. Itu nyokap itu ladang pahala lu. Tahu nggak? Ladang pahala lu. Lu ngerawat nyokap, lu nyenengi nyokap, lu perhatiin nyokap, lu sayang nyokap. Itu pahala lu tuh. Bekal buat lu ntar ke sono. Paling gede lu kalau ngerawat nyokap dibanding lu ngasih pengemis. Nyokap lebih gede pahalanya. Di Islam diajarin apa? Hormatilah siapa? Untuk Ibumu. Pertama ibumu. Oh, iya, ibumu. Nah, ibumu baru ayahmu. Gila lu, dia yang mengandung kita, dia melahirkan kita, resikonya nyawa, dia membesarkan kita. Itu perintah Allah. Allah kasih ayat di Quran. Walaupun orang tua kita beda keyakinan, kalau kita ini orang beriman, orang tua nyuruh kita aja nggak boleh jawab aja nggak boleh. Coba. Berarti kan Allah kan sangat-sangat menyuruh kita untuk menghormati orang tua kita, walaupun beda keyakinan, apalagi yang sama-sama orang beriman. Itu jalan surga lu itu, jalan ninja lu itu. Lu buang pikiran-pikiran yang gini. Iya. Sekarang lu udah tahu, lu udah diizinin Allah buat ngeliat ini, lu udah usah banyak mikir lagi udah. Mumpung lu masih dikasih kesempatan, jangan sia-siain. Udah gitu aja. Orang mencari hidayah sampai jungkir balik, lu malah mau buang hidayah. Bener, gua jungkir balik lu dulu, cari hidayah. Wow. Hah? Udah syahadat lagi mah. Kapan? Waktu udah lama banget. Berminggu-minggu yang lalu, bukan lama berarti.
yang lumayan lama. Depan nyokap nggak? Depan nyokap nggak? Depan nyokap. Udah sadar. Nih. Dan menyesali itu masa-masa gelap. Masa-masa gelap. Iya tuh, ya Allah. Kok bisa sebodoh itu gitu loh. Ya, ya alhamdulillah. Berarti lu masih dikasih kesempatan sama Allah buat jadi orang beriman. Ketika Allah SWT mengizinkan orang untuk menjadi orang beriman, Allah akan membuat orang itu dadanya lapang untuk belajar Islam. Tapi ketika Allah SWT membiarkan orang tersesat, Allah akan menjadikan orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Lu bayangin ya, ayat itu turun kira-kira di abad ke-7. Ya, tahun 600-an kan? Iya. Sebelum Nabi wafat. Siapa orang pertama kali tahu kalau kita ke atas mendaki langit, ke gunung kayak kemana kayak, kita makin susah bernapas. Siapa yang tahu? Nggak ada, setinggi-tingginya gunung nggak ada yang bisa. Nggak ada. Orang pertama yang tahu oksigen makin ke atas makin tipis baru di abad 17. Tahun 1648, namanya Pascal. Oh iya benar, Pascal. Ini kan abad 17 baru dipelajarin oksigen teman-teman. Tapi pertama kali orang tahu kalau kita makin ke atas oksigen makin tipis, Pascal. Berarti waktu itu perumpamaannya asing berarti waktu itu. Bang, pas abad ke-7 berarti. Iya. Orang Arab pada waktu itu baca ayat itu juga mungkin nggak tahu maksudnya apa nih kalau mendaki langit kok dadanya sesak. Siapa yang tahu kalau yang pernah ke atas dadanya bakal sesak nggak bisa napas? Apa kita pernah baca Nabi pernah naik gunung sampai dadanya sesak? Nggak pernah. Gua Hiro berapa sih tingginya? Paling cuma ratusan meter. Sampai sesak gitu. Iya. Orang sesak napas itu kalau udah ketinggian kira-kira 10.000 kaki, 15.000 kaki itu udah mulai susah napas. Orang Nepal masih bisa bertahan 15.000 kaki. Tapi kalau udah 20.000, 25, udah susah napas. Ya kalau bukan firman Allah tuh dari mana gitu Nabi Muhammad SAW tahu. Itu aja. Sedangkan Nabi Muhammad kan umi sama kalangan Jazirah Arab kan bodoh. Ya bukan bodoh, maksudnya bukan bodoh IQ rendah bukan. Tapi bodoh mereka itu maksudnya tidak terbiasa dengan tradisi tulis-menulis gitu. Yang tradisi mereka itu adalah oral. Jadi orang hafal lebih keren daripada orang yang baca-baca tulis pada zaman itu. Ya, artinya kan baca-bacaan dari Apa? Dari luar-luar nggak bakal masuk ke sana. Nggak masuk. Bangsa Arab kan termasuk bangsa yang apa ya pada waktu itu nggak diminati gitu lah. Dijajah aja enggak sama Roma sama Persia. Iya. Kan di tengah-tengah gurun itu. Nah makanya Roma sama Persia sama-sama perang, mereka nggak pernah pengen nyerang Arab. Kecuali Yaman tuh. Yaman pun yang dikejar apanya? Kekayaan. Emasnya. Yang ngejar emas siapa? Orang-orang Yahudi. Bisa jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dulu dari utara ke selatan nyari emas. Makanya mampir di Mekah. Gitu. Lu kalau udah pegang iman, jaga yang kuat. Jangan sampai lepas. Oke? Oke. Yang paling baik sekarang, menurut gua nih, saran aja ya. Lu syahadat ulang depan nyokap, lu cium nyokap, cium tangannya. Itu yang paling baik. Biar nyokap tenang gitu maksudnya. Iya. Ya? Oke. Ya, gua panggilin nyokap lu ya. Biar nyokap tenang, kasihan. Tadi udah mau nangis. Panggilin. Semuanya aja kali ya? Sama anak-anak. Apa nyokapnya? Emang ada anak-anak siapa? Ada anak-anaknya. Ini Oh, udah jangan, ibu nyokapnya aja aja. ibu. Di mana? Nyokapnya aja ya. Ada lu belum tahu ya? Belum. Sebaiknya jangan tahu. Iyalah. Nggak usah tahu. Buat apa tahu? Nggak usah. Jangan. Supaya tidak menimbulkan pikiran macam-macam. Nyokap itu, aduh, kalau masih punya nyokap itu, aduh. Nyokap gua meninggal dalam keadaan kafir. Gua ketika baru-baru masuk Islam, sedih banget gua.
Waalaikumsalam. Masya Allah, Bu. Butuh saksi, Bu, saya, Bu. Kemarin sebenarnya udah ke Habib sebelum kesini tuh sebenarnya sempat ke Habib. Tapi jujur pas saat ponakan saya bilang minta biar sahadatin, itu sebenarnya ponakan saya sendiri yang tahu Abi. Lihat-lihat ini tuh ponakan saya duluan. Pas saya istilahnya dia bilang nanti aku minta Habib sahadatin lagi. Nah pas habis sahadat itu dia suaranya pelan. Jadi saya nggak mau maksain dulu lah gitu dengan posisi dia belum tahu ilmunya ya gitu. Dan saya juga membimbing dia juga belum bisa sepenuhnya gitu. Dan sekarang Ibu saksiin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cium Ibu.